Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku dan anak-anak, para pengurus dan jamaah Masjid Baitur Rahman Timur Indah, dan begitu juga para pemirsa, para penonton media sosial Gema Baitur Rahman yang saya cintai dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana biasanya kita bertemu kembali di majelis yang mulia ini, dan sebagaimana biasa juga di Ahad subuh pekan pertama di jadwal saya setiap bulan miladiah ini, maka insyaallah ta'ala saya akan melanjutkan pelajaran akidah kita yang pada pertemuan bulan yang lalu terakhir saya telah menyampaikan pembahasan yang berkaitan dengan rukun iman yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat. Dan sebagai penutup, yakni kita telah sampaikan persoalan yakni beriman kepada jin. Telah kita sampaikan secara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka pada kesempatan subuh kali ini saya akan melanjutkan yakni rukun iman yang ketiga, yakni beriman kepada kitab-kitab, yakni kitab-kitab Allah. Jamaah rahimakumullah, pengertian kitab-kitab Allah itu secara etimologi, secara bahasa, kitab itu adalah bentuk masdar dari kata kataba yang berarti menulis. Setelah jadi masdar maka berarti tulisan atau yang ditulis. Bentuk jamaknya itu kutub. Di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, kita kenal yakni berarti buku. Kitab itu buku. Secara terminologis, yang dimaksud dengan kitab atau al-kitab, kitab Allah, atau al-kutub atau kitab-kitab Allah, itu maksudnya adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan kepada rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala
telah menurunkan kitab-kitab kepada utusannya, yakni para nabi dan rasul. Jamaah masjid dan para pemirsa media sosial Baitur Rahman, di dalam Al-Quran itu kita ada mengetahui atau membaca kata kitab. Sering ya, kalau kita baca Al-Quran maka kita akan menemukan atau kita membaca kata kitab itu. Zalikal kitab, ya kan? Nah, kata kitab di dalam Al-Quran ini dia memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, menunjukkan semua kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah kepada Rasul. Misalnya ada di surah Al-Baqarah ayat 177. Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, tetapi kebajikan itu ialah engkau beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Nah, di sini ada disebut kata kitab, yakni maksudnya adalah semua kitab yang sudah atau pernah Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, ada kata kitab di dalam Al-Quran itu, yakni yang dimaksud adalah semua kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran. Ya, misalnya ada di surah Ar-Ra'd ayat 43, wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursalan qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Berkata orang kafir, kamu bukanlah seorang yang dijadikan rasul. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan kamu dan antara orang yang mempunyai ilmu tentang Alkitab. Kata kitab di ayat ini, ayat 43 surah Ar-Ra'd ini, maksudnya kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran. Yang ketiga, kata kitab di dalam Al-Quran itu disebut, yakni dia menunjukkan kitab suci yang tertentu sebelum Al-Quran. Misalnya kitab Taurat, dia disebut kitab juga di dalam Quran. Mana contohnya? Misalnya ada di surah Al-Baqarah ayat 87, Allah berfirman, "Walaqad ataina Musal kitab." Kata Allah, sesungguhnya dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab kepada Musa. Kata kitab di ayat ini maksudnya Taurat. Kemudian yang keempat, kata kitab di dalam Al-Quran itu menunjukkan kitab suci Al-Quran secara khusus. Dia disebut di dalam Al-Quran, maksudnya ya kitab Al-Quran itu. Misalnya ada di Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin." Di sini disebut kata kitab. Apa maksudnya? Yakni Al-Quran. Alkitab ini kata Allah, yakni maksudnya Al-Quran ini
tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, selain kata kitab, ya, untuk menunjukkan kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada Rasul dan Nabi-Nya, Al-Quran juga memakai kata atau istilah lain. Misalnya yang pertama suhuf, ya, suhuf itu lembaran, maknanya lembaran. Bentuk jamaknya itu sahifah, ya. Nah, kata ini dipakai untuk menunjukkan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Jadi kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, kadang-kala Quran menyebutnya dengan suhuf. Khususnya misalnya yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa, sebagaimana yang sering kita baca di surah Al-A'la itu, suhufi Ibrahim wa Musa, yakni sesungguhnya berita ini itu sudah terdapat di dalam suhuf. Nanti ayah anda ibunda baca lagi ya di akhir-akhir surah Al-A'la itu. Di mana itu kata Allah? Itu ada di suhuf. Suhuf siapa? Yakni suhufi Ibrahim wa Musa. Yakni suhufnya Ibrahim dan Musa. Nah, jadi di dalam Quran juga disebut dengan istilah suhuf. Yang kedua, dia disebut juga dengan zubur. Ya, ini bentuk jamaknya zabur, yang maknanya juga buku, ya. Ini menunjukkan kitab-kitab suci yang diturunkan Allah sebelum Al-Quran. Misalnya ada di surah Al-Imran ayat 184. فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُورِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. Kalau mereka mendustai kamu, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu pun didustakan oleh mereka. Mereka, yakni rasul-rasul sebelum kamu, sudah membawa mukjizat yang nyata, Zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Ini ada di surah Al-Imran ayat 184. Yang ketiga, ada lagi disebut dengan Zabur. Nah, ini bentuk mufradnya dari zubur. Nah, ini dipakai khusus untuk menunjukkan kitab suci yang khusus Allah turunkan kepada salah seorang rasulnya, yakni Daud alaihissalam. Mafhum kita, udah tahu kita ini ya. Mana dalilnya? Sebagaimana ada di surah An-Nisa ayat 163. Wa ataina Dawuda zabura. Kata Allah, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Nah, jadi itu pengertian dari mana kitab yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada beberapa penyebutan kitab, suhuf, bahkan ada beberapa yang disebut secara khusus, ya. Kemudian jamaah dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah,
Fungsi dari kitab-kitab ini adalah wahyu, yakni kumpulan para wahyu, kumpulan wahyu Allah. Oleh karenanya, sepertinya kita mesti juga tahu apa itu wahyu itu. Ayahanda ada yang namanya wahyu di situ? Ada. Barangkali perlu juga mengetahui apa makna nama saya ini. Apa itu wahyu? Karena wahyu itu dari bahasa Arab ya. Wahyu itu bentuk masdar secara etimologi dari kata auha. Dia punya dua arti. Pertama al-khafa, yakni tersembunyi atau rahasia. Yang kedua as-sur'ah, yakni cepat. Kenapa dia dinamai seperti itu? Karena dia adalah semacam informasi yang rahasia, cepat, yang khusus diketahui untuk yang ditujunya. Kalau wahyu ini dalam arti yakni para rasul dan para nabi. Secara istilah, yakni secara terminologi, wahyu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Nah, tetapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran ya, itu ada juga penyebutan wahyu. Ada beberapa makna wahyu di dalam Al-Quran itu. Yang pertama, wahyu di dalam Al-Quran itu maksudnya ilham fitri yang Allah berikan kepada manusia. Apa ilham itu? Petunjuk ya. Seperti ilham yang Allah berikan kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusui bayinya itu. Nah, ini bisa kita lihat di surah Al-Qasas ayat 7. Kata Allah, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Dan kami, kata Allah, wahyukan, yakni maksudnya itu ilhamkan kepada ibunya Musa, susukanlah dia. Ya, kita kisahnya ma'ruf, kisahnya kita tahu ya. Yakni ketika terjadi pembunuhan bayi di zaman Fir'aunnya Musa itu, kalau nggak salah Ramses II ya, semua anak laki-laki dibunuh karena dia dapat mimpi bahwa ada anak Bani Israel itu yang akan mengambil alih kekuasaannya. Maka dia dinasihati pada penasehatnya membunuhi semua bayi laki-laki. Tapi Allah jaga Musa. Maka ceritanya kita tahu, ketika dia dipungut oleh Asia, istrinya Fir'aun, disuruh nyusu dengan para perempuan, Musa nggak mau. Sampailah yakni kakaknya Musa itu yang perempuan, dia memberitahu ada seorang wanita yang bisa menyusuinya, yakni ibunya itu. Maka Allah katakan kepada ibunya Musa, wahai ibu Musa, susukanlah dia. Akhirnya Musa kembali kepada pangkuan ibunya itu. Bahkan cerita itu sudah kita ketahui sampai dia dewasa dipelihara di istana Fir'aun. Yang kedua, kata wahyu di dalam Al-Quran itu maksudnya insting. Apa itu insting? Insting itu naluri ya. Itu ada diberikan kepada hewan-hewan. Nah, jadi kalau ada kita lihat hewan-hewan itu seperti laba-laba, untuk dapat cari makan dia membuat apa namanya itu, jaringnya itu. Maka itu insting, naluri yang Allah berikan. Rabbana ma khalaqta hadza batila.
Allah memberikan insting, naluri, wahyu kepada laba-laba itu. Al-Ankabut. Nanti ibunda baca surah Al-Ankabut. Ya, berapa dia bisa membuat jaring itu? Apa aja yang masuk ke situ, selama jaring itu bisa menahannya, maka dia jadi makanan laba-laba itu. Sampai ada jadi ilham juga ya, atau sebutannya itu. Orang-orang Amerika, apa itu contohnya, Steven Spielberg ya, bikin film namanya Spiderman. Keluar apa ini dari tangannya. Allah memberikan yakni ilham kepada yang namanya Al-Ankabut, laba-laba tadi. Laba-laba tadi. Sehingga dia bisa makan. Itu namanya insting, naluri. Hewan nggak punya akal. Oleh karenanya, cara hewan mendapatkan rezekinya itu aja. Beda dengan manusia. Betul? Beragam manusianya. Ada yang ojek online, ada yang jadi guru, ada jadi ahli bangunan. Ahli bangunan beragam lagi. Ada yang arsiteknya, ada yang jadi tukangnya, ada yang mandornya, ada yang jadi mandor psikolog. Mandor bangunan ada. Beragam. Ada yang jadi nelayan. Beragam cara manusia mendapatkan rezeki Allah berikan. Karena dia diberi akal. Kalau hewan ya itu aja dia. Nalurinya, instingnya itu aja. Harimau dia nunggu aja. Kapanlah kudo zebra ini lewat, russo itu lewat. Itu aja, nggak ada bikin variasi apa, bikin jebakan, ya. Manusia untuk dapat ikan itu beragam itu. Dari yang baik sampai yang buruk. Dari yang baik jala, mancing, apa namanya? Ayahanda kayaknya wajah-wajah hobi mancing. Wajah-wajah mancing. Ada yang bikin apa namanya itu? Bubu ya, bubu, macam-macam. Ada yang buruk, yang jahat, diputas. Tahu diputas? Ya Allah, mati kalau dibom, pakai bom. Oh, yang budo, yang anak-anak, ikan yang tua mati kalau disetrum. Nah itu saya nasihati janganlah. Habis galau. Nah itu. Jadi karena punya akal, manusia itu kadang lebih buruk dari hewan. Padahal Allah sudah muliakan dia. Ayat yang kita baca tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala. Allah sudah muliakan, tapi karena ikut hawa nafsu, Allah turunkan dia ke tempat yang paling rendah. Insting, naluri. Lihat ayahanda kalau ada semut, dia lihat ada makanan roti yang kita makan jatuh. Coba lihat bagaimana mereka kerjasama, manggil kawannya ya kan. Kalau berat itu roti itu dipanggilnya kawan ayahanda. Ayo kita angkat, kalau bahasa kita itu. Ada rezeki nih bapak tadi makan rotinya bersiso. Dibawanya itu rame-rame masuk. Itu insting, naluri. Kemudian yang ketiga, ada namanya isyarat, kode. Ini seperti yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria. Nanti Bunda buka ya di surah Maryam, surah 19 ayat 11. Fa kharaja 'ala qaumihi minal
mihrabi fa'awha ilaihim an sabbihu bukratan wa asiyya. Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu dia memberikan isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Jadi wahyu di situ berupa isyarat. Ada lagi maknanya bisikan setan kepada manusia untuk menggoda dan menipu. Ini ada di surah Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan wa syayatin al-ayat. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan dari jenis manusia dan jin. Sebagian mereka mewahyukan, maksudnya membisikkan kepada yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu. Yang kelima, wahyu, yakni perintah Allah kepada malaikatnya. Ini maknanya yang kelima. Misalnya di surah Al-Anfal ayat 12. Izyuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan perintahnya kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka sesungguhnya hati orang beriman, dan seterusnya itu ya. Bismillah. Jamaah rahimakumullah dan para pemirsa, wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul itu ada 3 cara. Jadi cara Allah menurunkan wahyu itu ada 3. Yang pertama melalui mimpi yang benar, ar-ru'ya as-sadiqah fil manam. yakni Allah menurunkan wahyu itu dengan mimpi yang benar. Nanti ada pelajaran soal adab mimpi ya. Mimpi itu ada beberapa, ada 3. Mimpi dari Allah, mimpi dari syaitan, mimpi karena pekerjaan sehari-hari, kejadian sehari-hari terbawa ke mimpi. Itu ada adabnya. Nah, yang kita bahas di sini ada yang namanya mimpi yang benar. Ini mimpinya para rasul. Apa contohnya Ustaz? Contohnya mimpi Nabi Ibrahim. yakni Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail anaknya. Itu melalui mimpi. Nanti Ibunda buka ya di surah As-Saffat ayat 100 sampai 102 itu. Itu mimpi. Rabbi habli minas salihin. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku anak yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira dia dengan seorang anak yang sabar. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Maka tak kala anak itu sampai kepada umur yang sama-sama berusaha dengan Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, yakni aku menyembelihmu. Maka apa pendapatmu? Qala ya abati if'al ma tu'maru
satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya subhanallah. Apa jawaban Ismail? Wahai bapakku, kalau memang itu dari Allah, kerjakan bapakku. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk anak yang sabar. Subhanallah. Jadi gawe. Yakni bapaknya taat, anaknya sabar. Kalau kini, kalau benar-benar syariat nyembelih ini benar-benar dilaksanakan, kira-kira sanggup tak ya? Kira-kira sanggup tak? Memang benar-benar Allah syariatkan sembelih anak. Mungkin kita sanggup, tapi anak kita bapak yo, nak anakku ini sudah datang syariat, kau harus disembelih. Anaknya belum tentu. Wah, enak aja bapak nyembelih. Aku dak bapak aja lah. Bapak yang sudah tua. Tapi ini Ibrahim dan Ismail, ya subhanallah. Ibrahimnya taat, Ismailnya juga taat, sabar. Nah, itu dari mana? Dari mimpi. Kalau nggak salah di tafsirnya itu 3 malam berturut-turut kalau salah. Nabi Ibrahim itu diberi mimpi menyembelih Ismail. Dan itu dikerjakannya. Sami'na wa ata'na. Wahyu yang kedua itu maknanya adalah yang kedua dengan cara dibalik tabir. Kalau tadi mimpi ya, mimpi. Kalau yang kedua dengan cara dibalik tabir. Min wara al-hijab. Seperti sholat fardu, perintah sholat fardu. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi bertemu dengan Allah tapi terhijab. Sampai-sampai ada sebagian sahabat yang mengira Nabi melihat Allah. Tapi yang betul Nabi tidak melihat Allah. Bertemu dengan Allah tapi tidak melihat Allah. Terhijab. Ada apa namanya itu? Hijab. Balik tabir. Sama seperti Nabi Musa ketika diperintahkan Allah untuk menerima wahyu. Naik ke bukit Tursina. Itu kita. Ya Musa, wahai Musa, buka kasutmu, buka sendalmu itu. Ini lembah yang suci. Dan seterusnya. Yakni ketika Nabi Musa menerima wahyu di bukit Tursina. Nanti dibuka surah At-Taha ayat 9 sampai 13. Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa ketika ia melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya dan aku mendapat petunjuk di tempat api. Maka ketika Musa datang ke tempat api itu, ia dipanggil Tuhan. Ya Musa, ya, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tinggalkanlah kedua sendalmu itu, terompahmu. Aku telah memilihmu sebagai Rasul. Maka dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Surah Toha ayat 9 sampai 13. Yang ketiga, cara wahyu itu turun, yakni melalui perantara Jibril. Nah, ini sudah kita tahu ya. Misalnya ada di surah As-Su'ara ayat 192-195. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ruhul Amin. Siapa itu Ruhul Amin?
Jibril ke dalam hati Muhammad agar menjadilah dia seorang di antara yang memberi peringatan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi menurunkan wahyu kepada Nabi melalui Jibril itu ada dua caranya. Yang pertama, Jibril datang membawa wahyu, bunyinya itu seperti gemerincing lonceng, salsalah al-jaros, kerasnya bunyi seperti bunyi gemerincing lonceng, keras, kencang. Yang kedua, seperti Jibril datang menyerupai seorang laki-laki, lalu dia memberikan pelajaran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah dia makna wahyu dan cara Allah menurunkan wahyu. Kemudian jamaah rahimakumullah dan pemirsa yang dimuliakan Allah, kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran itu ada 5. 3 dalam bentuk kitab, yakni Taurat, Zabur, Injil. 2 dalam bentuk suhufi Ibrahim wa Musa. Itu bisa dilihat ada di dalam Al-Quran. Misalnya Taurat itu ada di surah Al-Maidah ayat 44. Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur. Sungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Zabur itu ada di surah Al-Isra ayat 55. Wa ataina Dawuda zabura. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Injil ada di surah Al-Hadid ayat 27. Ya, kemudian tadi suhuf itu ada di akhir surah Al-A'la itu, ya. Jadi ada 5 tadi, ya. Nah, bagaimana dengan nabi-nabi yang lain? Para ulama mengatakan kitab-kitab suci lainnya yang diturunkan Allah kepada nabi dan rasul yang lain memang tidak disebutkan oleh Allah secara rinci nama-namanya, tapi secara global, secara umum Allah sebutkan, yakni Allah mengutus para nabi dan rasul itu dan menurunkan kepada mereka, bersama mereka itu kitab. Nah, tapi yang Allah ceritakan itu cuma 5 tadi. Quran, Taurat, Zabur, Injil, dan Suhuf. Nabi yang lain diturunkan juga wahyu kitab, tapi tidak disebut secara spesifik. Apa dalilnya Ustaz? Ini dalilnya. Surah Al-Baqarah ayat 213. Ya. Manusia itu adalah umat yang satu. Maka setelah timbul perselisihan, Allah mengutus para nabi, memberi kabar gembira dan peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab suci yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perselisihan yang mereka perselisihkan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi. Jadi semua nabi dan rasul itu Allah turunkan wahyu kitab, tapi tidak dirinci kepada kita nama-namanya itu. Bedanya dengan kitab Quran,
kitab-kitab sebelum Quran itu dia tidak universal. Apa? Tidak universal, tidak untuk semua. Khusus untuk kaum tertentu, misalnya Taurat kepada Bani Israil. Berlakunya tertentu juga, terbatas. Beda dengan Quran. Quran itu berlaku sampai hari kiamat. Berlakunya universal untuk semua. Maka sesudah Quran diturunkan, seluruh kitab-kitab sebelum Quran tidak berlaku lagi, kecuali yang berlaku di Quran. Apa contohnya? Contohnya soal tauhid. Inti dari ajaran para nabi yang diutus Allah, tauhid. Itu setiap nabi ngajar tauhid. Ada di Taurat, ada di Zabur, ada di Injil, ada di Suhuf. Di Quran juga ada. Itu sama, gak ada bedanya. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Allah sudah mengutus Nabi Rasul untuk menyembah Allah, menjauhi berhala. Itu intinya. Tetapi syariatnya beda. Nah, syariat Injil, Taurat, Zabur, beda-beda. Nah, semuanya itu gak berlaku lagi. Yang berlaku sekarang ini Al-Quran. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah baru poin ketiga ya, pembahasan kita dengan beriman kepada kitab-kitab ini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan. Insya Allah Ta'ala. Ada yang ingin menambahkan atau yang ingin bertanya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum jelas, enggak jelas. Coba nggak pakai itu, coba. Bahwa ya gitu. Kita bahas yang disampaikan pada pagi ini adalah wahyu pada para nabi. Betul. Artinya kita itu biasanya merupakan petunjuk yang sering mendahului zaman. Karena pada zaman itu tidak ada hal yang bisa dijadikan rujukan. Katakanlah kita mendahului Islam. Kita sudah tahu dulu naluri kebertuhanan manusia kita, cuman caranya tidak akan kita. Jadi kita bersyukur bahwa dari sekian banyak kita Al-Quranlah yang disebutkan sekarang kemudiannya dan Allah. Maksudnya begini Pak, kemampuan daya saat kita terhadap Al-Quran itu menurut Pak Ustaz itu bagaimana cara mempertajam kemampuan kita menyerap Al-Quran supaya tidak berbalik dari Quran. Jadi kita mencoba menangkap kadang-kadang kita sampai berubah. Nah, dengan kondisi sekarang kita sama-sama tahu kita orang tidak mampu menerjemahkan Al-Quran itu, maka mereka sudah Al-Quran itu harus disesuaikan dengan zaman. Nah, ini kan waktu kita yang menurut nama saya coba tangkap dari selama puasa tadi bahwa kita sudah wahyu yang berbeda. Tapi yang terjadi adalah apalagi memang kemudian yang menjalankan itu memasak orang-orang yang punya kekuasaan sesuaikan dengan zaman. Kalau memang kita itu
jadi apakah kitab itu atau yang sekarang itu yang berlaku itu hanya Al-Quran, itu masih relevan untuk diamalkan? Ya, seorang beriman harus meyakini bahwa itu adalah wahyu Allah. Ya, ini pencipta alam semesta ini, pencipta kita. Pasti benar. Perkataan Allah pasti benar. Dan kebenaran Al-Quran itu sudah dibuktikan secara zaman, bahkan secara ilmiah. Karena sudah diadakan penyelidikan para ahli ilmu, apakah betul-betul Quran yang sampai kepada kita ini sama seperti Quran yang diturunkan kepada Muhammad 1400 tahun lalu. Sudah diadakan penyelidikan dan sudah dibuktikan. Tidak ada yang bisa membantahnya. Bagaimana membantahnya? Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Ini jaminan Allah. Al-Hijr ayat 9. Kami yang menurunkan Quran, kami yang memelihara. Ini wajib kita seorang muslim. Gak boleh kita meyakini ada perubahan Quran ini, gak boleh. Maka keluar dari Islam orang yang meyakini ada terjadi perubahan Quran ini. Satu huruf pun gak boleh. Ada itu aliran, misalnya Ahmadiyah, Syiah, mereka meyakini Quran yang kita ini gak murni lagi. Itu keluar dari Islam. Karena ini dijaga oleh Allah. Itu bisa dibuktikan itu secara ilmiah. Kemudian kitab-kitab selain Islam itu, selain Quran, Injil Perjanjian Baru, Lama, segala macam, Taurat, apalagi Zabur, ya kan? Itu semuanya sudah dibuktikan, sudah dicampuri dengan perkataan manusia. Quran dari barat sampai timur, dari selatan sampai utara, sama semua. Kalau ada berubah satu ayat saja, bahkan satu huruf saja, itu pasti diketahui. Kalau di timur orang barat tahu, kalau di selatan orang utara tahu. Tidak ada beda dengan yang agama lain itu. Agama mereka itu beda. Bahkan cetakan sekian beda dengan cetakan sekian. Quran, menangnya Quran itu dia diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas terang. Walaupun dia bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Jawa untuk dipahami. Tapi dalam bahasa Arabnya tidak ada perubahan. Makanya yang jadi masalah itu kalau Quran ditulis dengan bahasa Arab, nggak boleh salah. Kalau dalam bahasa Latin, itu bisa jadi ada EYD-nya, bisa jadi beda misalnya. Tapi kalau dalam bahasa Arab nggak boleh itu. Asrohnya, fatahanya, apa segala macam. Nah, kemudian beriman dengan Quran itu kan dong. Pertama kita meyakini itu memang dari Allah, wajib. Kalau enggak, kita bisa keluar dari Islam. Yang kedua, kita beriman dengan yang tadi itu secara umum nama-nama wahyu kitab yang diturunkan kepada para nabi. Khusus Quran kita yakini turun kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, mengamalkannya. Kalau mengamalkannya, semua isi Quran itu relevan. Kalau ada orang yang mengatakan tidak relevan, itu hanya hawa nafsunya saja. Misalnya Quran mengatakan, potonglah tangan pencuri itu. Ini orang-orang musuh Islam pasti, wah ini mah nggak relevan lagi. Mereka nggak tahu ini wahyu dari Allah. Pasti ada kebaikan, hanya saja dalam tataran pelaksanaannya, itu kembali kepada kita. Jadi kalau Kando katakan tadi,
misalnya secara pemerintahan kok tidak melaksanakan, ya gimana? Itu kembali kepada kita. Tapi yang jelas secara individu kita wajib melaksanakan Quran. Apa yang kita sanggup melaksanakan secara individu, kerjakan. Kerjakan secara individu, perintah, larangan, kerjakan. Larangan, tinggalkan. Adapun yang secara bersama-sama, itu bertahap. Kalau kando tadi, saya paham maksud kando. Kenapa kita tidak melaksanakan perintah wahyu Allah Quran ini misalnya dengan secara sistem negara? Ya kan begitu maksudnya kan? Kalau misalnya hukum Islam apa kita kerjakan. Nah itu kembali kepada kesabaran kita. Saya yakin setiap muslim pasti ingin tegak syariat Islam. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Jangankan cara bernegara, cara buang air aja diajar oleh Islam. Tapi dalam pelaksanaannya sesuai kemampuan Anda. Tapi yang jelas kita melaksanakan perintah Allah atau Quran atau wahyu tadi sesuai kemampuan. Adapun yang belum kita mampu karena memang kita tidak ada kemampuan, maka itu kita berdoa kepada Allah semoga suatu saat bisa tercapai. Seperti tadi misalnya dalam bernegara, cara sistem Islam, bagaimana Islam mengatur bernegara, mengatur sistem pemerintahan dan sebagainya. Itu cita-cita semua kita. Insya Allah tercapai di suatu saat. Insya Allah ta'ala. Cukup ya? Apa contohnya yang Anda katakan tidak sanggup menyerap itu apa contohnya? Yang Anda katakan ketidakmampuan untuk menyerap itu apa? Siapa contohnya? Mungkin ini yang saya bicara. Itulah yang menyebabkan ketika kita sudah berada pada usia tertentu, kita malas berada pada Al-Quran. Saling Jadi ini sebenarnya saya sudah memotivasi diri saya sendiri dan juga para senior-senior yang ada di sini supaya karena memang beberapa yang lalu pernah saya pernah di video di seorang tua bisa terbuka. Ya baik saya paham. Gini, kata menyerap itu maksudnya bisa masuk Quran itu kepada diri kita masing-masing. Ada beberapa tahapan. Pertama, kita punya Quran. Yang kedua, bisa baca Quran. Yang ketiga, mengamalkannya. Yang keempat, dapat hasilnya. Membaca. Saya paham. Maksudnya, sebagian kaum muslimin ada yang tidak bisa baca Quran. Paham? Saya tanya. Kalau ada kaum muslimin yang tidak bisa baca Quran, berdosa tidak dia? Saya tanya. Anda jawab, ada orang tidak bisa baca Quran, berdosa tak dia? Jawab. Tidak berdosa. Nabi juga nggak bisa baca. Nabi nggak bisa baca. Nabi itu ummi. Tapi Nabi hafal Quran. Paham nggak? Bisa dipahami? Jangan salah paham. Nanti salah paham lagi. Ustaz, ada orang tidak bisa baca Quran, berdosa dah dia? Tidak berdosa dia kalau memang dia sudah berusaha.
lalu ada yang ngajarinya, dia tidak bisa baca Quran. Atau dengan sebab lain tidak ada yang ngajar dan sebagainya, dia tidak bisa baca Quran. Tidak apa-apa. Nabi dan sahabat sebagian tidak bisa baca juga, ummi, tidak bisa baca. Tapi hafal. Nenek saya tidak bisa baca, jangankan baca bahasa Arab, baca Quran. Baca Latin aja tidak bisa. Tapi dia hafal Al-Fatihah. Hafal ayat-ayat. Dia sholat dengan itu. Berdosa dia? Tidak. Itulah yang dia bisa. La yukallifullahu nafsan. Jangan dek karena tidak bisa baca Quran jadi tidak sholat. Jangan. Ayah anda yang belum bisa baca Quran, yang belum sempurna, bahkan buta Quran, alif tegak, ba titik satunya tidak tahu, tetaplah sholat. Sambil sedikit belajar. Kalau jangan malu belajar. Alif ataan, alif bawai, alif bau, a i u, baru depan, baru ben, baru but, ban ben but. Apa? Begitu kan ya? Jadi paham saya maksud Anda tadi? Ya, kita beriman kepada Quran sesuai dengan ada yang sanggup baru dia menghafalnya, silakan. Ngapalnya ada yang cuma 3 kul, silakan. Ada yang 1 juz, enggak apa-apa. Enggak merusuh gitu, enggak hafal 1 juz, tidak. Ada yang inti agama itu rukun iman, rukun Islam, itu inti. Adapun yang lainnya sunat saja. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat kalau kita wajib, haji kalau mampu. Udah itu laksanakan enggak apa-apa. Adapun baca Quran itu sesuai kemampuan. Paham ayah anda? Jadi ayah anda yang belum bisa baca Quran, jangan kecil hati, jangan. Anda tetap sholat, tetap. Minimal baca Al-Fatihahnya benar. Walaupun belum bisa nyambung itu. Banyaknya orang yang begitu. Bahkan, dengar. Orang yang belum bisa baca Quran, tapi dia belajar dapat dua pahala, kata Nabi. Pahala belajarnya, pahala terbata-batanya. Beda dengan kami yang sudah ahli baca Quran. Orang yang belajar baca Quran terseok-seok dapat 2 pahala. Pertama pahala belajar, yang kedua pahala terseok-seok. Insya Allah bisa dipahami. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita beriman kepada Quran, kepada kitab, dan kita melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara apa? Pertama kita membacanya, kita mengamalkannya, lalu kita mendapatkan hasilnya sesuai kemampuan kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.